Kabar sehat. Suara saya jelas, bro? Jelas, jelas masuk. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini sebelum tadi saya undang Bro William, kita nunjukin video yang menurut saya tuh lucu banget ya, melambangkan Mhm. kondisi jantung, gitu ya, kondisi perasaan di tengah IHSG kita yang naik-naik tinggi tuh, turun koreksi dalam gitu. Jadi itu bikin kita deg-degan gitu, Bro William. Nah, Iya. tapi dari sudut pandang Bro William nih, boleh nggak sih diceritain, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih Bro Will. Apakah memang Mhm. kondisi market kita di bulan Oktober itu, awal-awal Oktober itu selalu kayak gini gitu ya? Karena kan Bro Will ini menjadi narasumber pertama kita di kuartal 4 2022. Gitu. Boleh nggak nih diceritain secara historical gimana sih? Oke, kalau historical sebenarnya malah udah mulai lebih tenang ya, karena kondisinya justru kalau kita lihat, katakan 10 tahun aja deh terakhir ya, IHSG itu Septembernya emang jelek. Tapi Oktober udah menguat kembali, nanti November ada sedikit aja pelemahan, baru Desember kan rally kan, yang mana orang orang melihatnya sebagai apa sih namanya, Santa Claus rally gitu ya. Jadi kalau kita lihat historical tiap tahun sih sebenarnya di Oktober ini udah boleh lebih tenang lah, nggak separah bulan kemarin lah gitu kan. Jadi mestinya sih emosinya teman-teman penonton di sini nggak kayak video tadi ya di bulan ini ya, lebih lebih relax lah gitu. Harusnya bisa lebih rileks ya. Kalau kalau masih ada yang berasa kayak tadi, artinya salah pilih emiten nih kayaknya. Ya bisa bisa juga salah pilih emiten. Oke, oke, Bro Will. Ini kan kalau kita ngomong secara historical, katanya ya di bulan Oktober Hmm. itu jadi bulan-bulan yang jauh lebih banyak ijonya atau menguat ya, akan banyak saham-saham yang menguat di Oktober daripada bulan September gitu. Kalau September katanya lebih banyak yang minus gitu ya secara historical. Tapi kalau di bulan Oktober katanya ini mulai rebound nih di kuartal keempat. Nah, menurut Bro Will gimana? Bener nggak sih asumsi itu? Bukan asumsi lagi sih, memang datanya memperlihatkan bahwa selama ini di bulan Oktober sih naik marketnya. Oke. Berarti ini sebenarnya kondisi yang bagus ya buat kita untuk mengkoleksi gitu atau mulai bolehlah beli cicil-cicil dikit gitu. Ya boleh, cuman maksudnya sih kalau misalnya ini masih September, apalagi kayak kemarin 30 September kan marketnya asik banget kan. Sebenarnya Mm-mm. kalau pas momen begitu mungkin lebih enak ya. Cuman ya kalau sekarang udah mulai naik, ya mencari saham-saham yang dalam posisi ketinggalan masih oke lah, masih memungkinkan. Cuman ya gitulah namanya juga kondisi market setelah kemarin agak-agak jatuh, mix banget kan, volatilitasnya tinggi. Ya biasanya orang agak lebih apa namanya lebih panik gitu ya di saat seperti itu ya, antara panik buy atau panik sell. Jadi mungkin kita perlu sedikit edukasi nih kalau lagi market lagi volatile tuh better hadapinnya gimana sih, apakah langsung F4 F2 gitu, apa buy sell sembarangan atau gimana gitu kan, karena kebanyakan orang kan berpikir bahwa kalau lagi naik peluang, kalau lagi turun ya maaf kata nih, di luar justru banyak beredar yang bilang kalau market lagi turun tutup laptop aja, yang mana kalau menurut gua kurang tepat ya, karena kenapa pas turun tuh nggak mau beli yang lagi diskon, pas naik lu malah ikutan yang beli di atas gitu kan. Jadi Mm-mm. agak disayangkan aja, mungkin lebih kepada ya itu psikologinya dalam menghadapi volatilitas market yang perlu ditingkatkan ya, Mm-mm. kira-kira kayak gitu. Iya, iya, iya. Emang banyak cuan troopers yang kadang-kadang kebalik dan sebenarnya gue juga seperti itu di awal-awal ya. Ini kesalahan Hmm. pemula ya. Ya. Jadi begitu dia udah naik kita dan di pucuk-pucuk kita malah baru beli gitu kan. Akhirnya pas Ya, kita beli ya turun gitu, kebalik jadinya ya. Nah, tapi kan yang kita mau lihat sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap tenang gitu, bisa stay cool gitu di tengah IHSG yang lagi kayak gini. Apakah dengan cara kita merahasiakan emosi kita gitu, Bro Will, atau memang ada strateginya? ada sih, nggak perlu sampai ditutupin gitu ya, maksudnya oh pura-pura nggak tahu ya, nggak juga, nggak tepat gitu kan, tapi kan Pura nggak lost gitu, menurut pura gue, hmm? nyangkut. Biasa kayak gitu Nah, kan, kita pura-pura nggak nyangkut kan. iya, pura-pura enggak, padahal iya gitu ya, nggak tepat juga Eh, lah. Ya, maksudnya kan gini,
Sebenarnya caranya nggak terlalu sulit karena biasanya setiap orang kan kalau beli saham juga se apa namanya asal-asalan nabrak sore kan pasti pelajarin juga kan. Maksudnya pas Iya, lagi market dia ada yang ramai dia ada naik beli sore juga akan ngecek gitu kan. Biasanya kenapa gue bilang sore karena sebagian masih menunggu broker summary gitu kan. hmm, Nah kita bicara dari broker summary dulu deh gitu kan. Kalau misalnya sore-sore udah keluar datanya kan kita mau ngecek nih saham yang kita beli biasanya itu kita cek ini masih diakumulasi nggak atau apakah saat beli ini ada big player yang masuk atau enggak. Hal-hal iya, kecil kayak gitu kan biasanya masih dilakukan bahkan pada saat kita membeli saham secara mendadak gitu ya pas lihat di running trade ada yang menarik di luar dari incaran tiba-tiba ada yang menarik beli sorenya biasanya kita mau tahu masih aman nggak. Nah misalnya nih kayak hari ini aja deh, hari ini ngecek sahamnya apakah gitu ya, dilihat dicek datanya misalnya dari broker summary atau lalu dicek dari chartnya ternyata kita lihat ini sebenarnya aman trennya naik tapi kita emang nggak akan tahu dong besok ada apa gitu kan. hmm. Tahu-tahu besok langsung ngedrop gitu kan tapi kita jangan langsung um, jangan Patah langsung juga. panik. Kenapa? Karena kita kan juga sudah melihat bahwa di malam sebelumnya itu kan kita melihat bahwa saat ini memang ada di saham tersebut memang ada indikasi yang bagus gitu Mhm. kan. Apalagi kalau misalnya sampai dikatakan ada akumulasi besar, masa iya dalam satu hari langsung distribusi gitu kan. Ini juga logik yang sering gua tanemin juga ke teman-teman gua juga. Maksudnya kadang ada saham yang kita lihat nih satu minggu diakumulasi terus gitu kan tiba-tiba besoknya turun. Apakah penurunan satu hari itu langsung distribusi besar? Belum tentu, gitu kan. Jadi kalau bisa ditanamkan logik seperti ini, nggak perlu langsung buru-buru panik. Tapi kalau logik doang sebenarnya nggak cukup. Kita bisa cek juga dari volume sih sebenarnya ya. Volume Hmm. di akhir hari. Kalau misalnya saham turun mau sedalam apapun, apalagi saat ini ARB cuma 7%, kita Mhm. lihat volumenya gitu ya. Kalau volumenya ternyata tipis banget atau lebih kecil dari volume sehari sebelumnya, sebenarnya kita udah bisa tenang lah. Kita tahu satu hal yang pasti memang turunnya itu nggak ada distribusi yang besar lah gitu ya. Kita bisa bilang bahwa yang panik itu adalah pelaku pasar yang lain bukan yang melakukan akumulasi sebelumnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi salah satu untuk beberapa cara maksudnya untuk bisa tetap tenang pertama ya pastinya aku menganggap semua akan analisa lah di sore hari gitu saham yang udah beli mau itu Hmm. saham yang udah rencanain atau yang baru dibeli mendadak tadi gitu ya terus melihat dari volume di akhir hari apakah saham itu turunnya langsung volumenya tinggi kalau volume tinggi ya udah kita ngaku kalah aja berarti benar-benar yang buang juga banyak terdistribusi sahamnya gitu ya kalau misalnya turun volumenya tipis dibandingin sehari sebelumnya ternyata setengah barnya aja nggak nyampe ya nggak perlu panik sebenarnya kita tahu satu hal kita nggak nyangkut sendiri di situ gitu loh jadi kemungkinan sahamnya masih ada potensi naik dan nggak dan biasanya masih akan mengalami fase yang namanya markup gitu ya Mhm. jadi masih ada kemungkinan dinaikin dulu supaya terdistribusi habis di harga yang lebih tinggi itu saling sering kondisi ini memungkinkan hasil akhirnya saham ini jadi kayak apa yang kita sebutnya false break jadi pagi-pagi di drop sore-sore naik candlenya ekornya panjang di bawah gitu gitulah kita bisa lihat dari volumenya sebenarnya Hmm. gitu dan satu lagi Mhm. dasar dari sentimen yang menyebabkan pelemahan harga ya Mhm. jadi misalnya kayak sekarang kan sentimennya yang lagi rame apa sih inflasi ya Iya. inflasi terus resesi dan segala macamnya gitu ya. Kalau gue punya tips kayak begini, cuman mungkin nggak gampang untuk langsung diterapkan. Kita Mhm. ngeliat berapa lama sentimen ini sudah dibahas Hmm. dan di pasar. Jadi ibaratnya gini, kalau sentimen inflasi ini kan sebenarnya udah dari Maret gitu ya. Kurang lebih dari Maret dimulai dari inflasinya di US dulu. Betul. Inflasi di US sudah naik, tapi HSG kita ikut naik. Nah, gue sempat bikin jokes inflasi itu juga menaikkan harga saham ternyata gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat sentimen itu udah lama dan di saat sentimen itu udah ibaratnya udah cukup makan waktu untuk dapat panggung gitu ya, menghantui market bahasanya kita dulu kan. Tapi ternyata market kita nggak ngerespon ya udah kita boleh tenang bos tapi kita tahu ini sentimennya sebenarnya udah lama dan market kita nggak ngerespon kalau ada volatilitas pergerakan yang volatilitasnya tinggi sebenarnya udah dapat alasan-alasan untuk kenapa nggak usah buru-buru panik Iya. gitu dan konfirmasinya balik ke volume aja. Oke, oke, oke. Setuju, 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 setuju. Ini berarti ujung-ujungnya kita harus ngelihat volume ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Betul. volume ya, untuk membuat kita secara psikologis lebih tenang ya dan lebih cool ketika kita ngelihat volume. Saya tuh ada ngelihat postingan dari WH Project-nya Bro Will nih.
Nah, tentang volume gitu ya. Jadi ada tuh Oh, yang namanya, ini correct me if I'm wrong ya. Jadi Bro Will tuh ya, ada tentang harga sahamnya turun gitu ya, tapi volumenya itu kok kayaknya gede gitu. Gede apa kecil gitu kalau kalau nggak salah. Nah, dan ini ternyata merupakan kayak orang yang tukar-tukaran barang aja. Jadi dia bikin volume, jadi oh, kita volumenya tuh gede, tapi dia harganya turun gitu. Nah, ya ini itu. if I'm wrong gitu ya. Ini gimana cara kita ngebedain ini, Bro Will? Oke, berarti volume yang kosong ya, itu Iya, volume spiking, kosong. sahamnya naik atau turun, tapi ternyata pas dicek sorenya, oh ini cuman ada yang beli banyak, jual banyak, habis gitu ya. Iya, iya Oke, betul. itu juga kondisi, ya betul betul. Kondisi kayak gitu, kalau sekarang dengan broker summer yang ditunggu sore, memang agak lebih susah sih. Tapi kalau memang spiking yang kayak gitu sih harusnya sejauh ini sepengamatan aja dulu ya, karena teorinya beginian nggak ada sebenarnya. Cuman sepengamatan gue sih satu sesi pertama juga udah kelihatan sih kalau memang volume-volume kosong ya, kalau misalnya naiknya signifikan, volumenya Mhm. spiking, ya itu kita udah kurang lebih bisa ambil kesimpulan, nah ini volumenya kosong. Tinggal cek aja di grafik apakah volumenya ini melonjaknya signifikan di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya rata-ratanya berapa gitu ya, tahu-tahu dia spikingnya sampai ya ibaratnya kalau kita pakai penggaris beda sampai berapa senti gitu ya. Nah itu kita tahu nih spiking banget nih gitu kan. Kita udah bisa kurang lebih mengambil kesimpulan ada something yang perlu dicurigain. Nah Hmm. kita cobalah sorenya kita cek ini saham beneran volumenya tinggi, asli ada akumulasi atau cuman kayak gue bilang volume kosong. Kalau volume kosong kan jadi ibaratnya ada yang beli 100.000 lot gitu ya. Terus sorenya dia jual 99.000 lot. Basically net price 1.000 lot itu tidak termasuk akumulasi sama sekali gitu kan. Itu Mhm. volume benar-benar kosong. Tapi dia nyumbang volume 199.000 lot dari transaksi jual belinya. Kalau yang kayak gitu kita tinggalin. Dan memang Nah, jadinya kita harus menunggu volume di hari pertama, baru kita action di hari setelahnya. Telat dikit sih, tapi lebih baik kita tahu bahwa memang saham itu ada pergerakannya dimulai karena adanya aksi beli yang besar. Itu jauh lebih bagus gitu. Ya kalau hmm. zaman dulu kode-kode broker semua real time sih langsung kelihatan. Cuma kalau sekarang ya mau nggak mau nunggu sore gitu kan pilihannya kan. Ya nggak ada pilihan lah, tapi lebih baik confirm atau telat dikit tapi confirm gitu loh. Iya, 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 benar, 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 benar. Ini berarti harus nunggu dong ya, harus sabar nunggu di akhir hari. Mendingan nunggu confirm dulu daripada kita berasumsi dan ternyata salah gitu ya, Bro Will ya. Betul. Oke, ini menarik banget untuk diperhatikan. Nah, jadi begitu ya, Cuan Trooper, supaya kita bisa tetap cool ya, kalau kita ngelihat volume dan juga nggak salah, dan ternyata itu volume kosong gitu ya. Jadi, eh, kurang lebih triknya adalah seperti itu. Nah, buat para Cuan Troopers yang kemudian nggak sempat menonton Instagram Live kita dari awal, jangan lupa untuk menonton di Instagramnya Sukor Sekuritas gitu ya. Jadi ini nanti akan kita save, jadi kalian bisa nonton ulang dari awal. Dan jangan lupa screenshot Instagram Live pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Bro William Hartanto, dan juga tag ke Instagramnya WH Project juga boleh ya Bro ya, supaya Ya makin boleh, ramai. boleh. Tag juga ke Instagram saya juga boleh. Nah ini ada nih WH Project Official gitu ya. Nah itu bisa tag ke Bisa sana. bener. Iya. Ini kalau kalian tag di story, kalian bisa mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya nih, Lusima.31. Pak Will IG-nya apa? Ya ini yang lagi live bareng kita, William Hartanto ya. Beda Martanto dulu. Jadi bisa langsung di tag ya, untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dan juga bisa di repost sama kita semua. Oke, Bro Will, kita balik lagi Ya, ke tema kita, tetap tenang supaya kita bisa stay cool di market. Kita gimana ya, walaupun belum terlalu jago nih ya, belum terlalu jago banget ngelihat pergerakan pasar, tapi kita minimal bisa tetap tenang. Kalau kalau saya sih ngelihatnya sepertinya nih ya, sepertinya semakin kita menjadi seorang trader atau semakin pendek time frame kita itu untuk bertransaksi, nah kita tuh akan psikologinya semakin bermain.
gitu. betul. Tapi semakin semakin kita menjadi investor atau jangka panjang, psikologi tradingnya tuh kurang bermain gitu. Nah ini pendapat Bro Will gimana? Setuju sih, kalau kita jadi investor psikologinya lebih kurang main karena gini aja, kalau sejauh yang gue tahu ya, kalau investor itu kan yang nungguin laporan keuangan tiap 3 bulan sekali kan. Jadi satu kali laporan keuangan, belajar di kesimpulan buy, terus tinggal 3 bulan kemudian baru tunggu hasil kan. Iya betul. Jadi otomatis mereka, walaupun kelihatan time frame lebih panjang, biasanya sih pengamatannya agak lebih sedikit dibanding kita trader yang kalau perlu ngecekin tiap hari. Karena kita kan trading cuma ngikutin momentum. Jadi Mhm. bila mana momentumnya udah selesai, kita udah bisa ancar-ancar nih, apakah gue udah harus tinggalin yang sama atau belum, gitu kan. Jadi memang trader tuh biasanya psikologi lebih main. Ya, insting dagangnya lebih gerak lah istilahnya kan, karena tiap hari harus ngeliatin sahamnya, terus apakah masih layak dibeli atau enggak, masih layak diikuti atau enggak, di hold atau enggak, atau harus exit atau enggak. Betul sih, kalau trader itu psikologinya akan lebih main sih. Ya kan Eh, banyak yang bilang gini, di jangka panjang harga saham akan mengikuti valuasinya. Gua sih setuju. Ya, mhm. karena dalam jangka pendek, perjalanan menuju valuasinya tentukan oleh trader. Jadi trader memang lebih main psikologinya, itu betul.